إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kitab ilmu, hadis yang keempat. Masih berbicara mengenai antara sunnah dan bid'ah. Sunnah yang mencakup segala sesuatunya, yakni syariat, dan bid'ah dalam arti yang luas. Ada bid'ah yang mencapai atau sampai kepada tingkatan kufur, syirik. Ada yang di bawahnya. Di antara hadisnya adalah an Jabir bin Abdullah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ka'b bin Ujrah. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, yakni bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah, ya Ka'ab bin Ujrah, hai Ka'ab bin Ujrah, a'adzaqallahu min imarati as-sufaha. Semoga Allah melindungimu dari imarah yakni pemerintahan yang sufaha, bodoh. Bentuk jamak dari safih, yang menurut bahasa orang yang jahil, bodoh. Di sini juga saya jelaskan halaman 149. Dan orang yang dhaif, lemah akalnya, lagi sedikit sekali pengetahuannya tentang mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Itu safih. Ini lemah akalnya, bodoh, dhaif. Dan ia juga tidak mengetahui, karena kalau pengetahuan sedikit dengan ketidaktahuannya begitu banyak, maka pengetahuannya itu ketutup. Mana yang maslahat, mana yang mudarat. Yang maslahat disangka mudarat, dan yang mudarat disangka maslahat. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Benarlah Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan Khawarij itu sufaha, bodoh, sufaha, tidak tahu mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Kalau kita mengetahui perjalanan firqah sesat ini yang mewakili sekalian firqah, karena firqah yang pertama muncul di dalam Islam adalah Khawarij. Kemudian bersamaan dengan itu muncul Rafidah. Tetapi kemunculan Khawarij itu bukan disebabkan kemunafikan, kezindikan, bukan. Tetapi disebabkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan tadi. Hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Sufaha disebabkan kebodohan, yakni pengetahuannya tentang Islam sangat buruk, pemahamannya terhadap kitabullah sangat buruk sekali. Itu Khawarij, itu sufaha. Nah, ulama melihat perjalanan mereka selalu mana yang maslahat dikatakan mudarat, bahaya, dan mana yang bahaya dikatakan maslahat. Lihat saja pengeboman, bunuh diri, pemuda-pemuda dicuci otaknya, dimasukkan syubhat, kerancuan-kerancuan, maksudnya paham-paham sesat itu syubhat, bahwa dia kalau melakukan ini atau mereka kalau melakukan ini jannah itu. Banyaklah yang membinasakan dirinya. Itu ini sufaha. Nabi SAW mendoakan Ka'ab bin Ujrah, kiranya Allah melindungimu dari pemerintahan yang sufaha. Qala Ka'ab bertanya, wa ma dzaka ya Rasulullah, wa ma imaratus sufaha? Mengapa demikian wahai Rasulullah, dan apakah pemerintahan yang bodoh itu? Qala, beliau menjawab, umara'u sayakununa min ba'di. Umara, para pemimpin yang memegang tampuk pemerintahan yang akan datang sesudahku. La yaqtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati. Ini dia. Para umara, penguasa yang akan datang nanti sesudahku, yakni sesudah aku wafat, mereka tidak mengikuti petunjukku dan tidak mengamalkan sunnahku. Faman saddaqahum bikadzibihim, maka barang siapa yang membenarkan kebohongan mereka, wa'anahum ala zulmihim, dan menolong atau membantu kezaliman mereka, faulaika laysu minni, maka mereka itu bukan dariku. Walastu minhum, dan aku bukan dari mereka. Kalimat ini sering dijumpai di dalam sabda beliau, laisa minna, laisa minni. Maksudnya dalam bab itu bukan yang dimaksud adalah keluar dari Islam, dan itu pemahaman yang sesat, dibantah oleh para imam. Dan saya menjelaskan ini di kitab Al-Masail 13 kalau tidak salah. Ya, di sini pun saya memberikan catatan kaki, maksudnya mereka bukanlah dari orang-orang yang mengikuti sunnahku dalam bab atau masalah ini. Bukan laisu minni, yakni bukan dari agamaku, tidak.
Tidak demikian maknanya. Justru itu yang ditentang oleh para imam. Wala yaridu ala haudi, dan mereka tidak dibawa ke telagaku, karena Nabi SAW dimuliakan oleh Allah dengan memiliki telaga di tempat berkumpulnya manusia, mahsyar. Sebagian umat beliau ada yang ditolak dari telaga itu, karena maksud ke telaga selain bersama Nabi SAW, karena beliau ada mimbarnya di situ dan menunggu di atas mimbarnya, juga dapat meminum air dari telaga itu. Yang siapa meminumnya tidak akan pernah kehausan lagi. Wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim wa lam yu'inhum 'ala dhulmihim fa ulaika minni wa ana minhum. Dan barang siapa yang tidak membenarkan mereka dalam kebohongan mereka, yakni tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak menolong kezaliman mereka, maka mereka itu dariku dan aku dari mereka. Ya, mereka orang-orang yang mengikuti sunnahku dalam bab ini. Wasayaridu ada haudi, dan mereka akan dibawa ke telagaku nanti. Ya, ini sebagian umara yang zalim, yang meninggalkan sunnah Nabi. Hadis ini masuk dalam alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian dan kerasulan beliau. Apa yang beliau kabarkan akan terjadi dan pasti terjadi dan telah terjadi. Munculnya para umara yang zalim, yang berbohong kepada rakyatnya, yang meninggalkan sunnah Nabi yang mulia. Lawannya adalah mengamalkan bid'ah. Nabi SAW melarang umatnya membenarkan kebohongan mereka dan jangan membantu mereka kezaliman mereka, dan tetap mengamalkan sunnah. Tetapi Nabi SAW tidak memerintahkan untuk keluar dari umara itu. Di sini Khawarij salah paham, buruk pemahamannya terhadap masalah umara dan rakyatnya. Ketika umara mengerjakan perkara-perkara larangan-larangan yang besar, maka mereka harus keluar, karena menurut mereka itu yang namanya amir harus bersih dari dosa, dosa-dosa besar, tidak boleh mengamalkannya. Kalau mengamalkannya, maka mereka akan keluar dari pemerintahan itu dan mengangkat salah seorang mereka jadi pemimpin. Itu Khawarij, bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah sabar, tetap berada bersama umara yang zalim itu. Hanya kita dilarang membantunya, menolongnya, membenarkan kebohongannya. Kalau kita tahu, tentunya yang lebih tahu, lebih alim, al-ulama. Tidak bisa dihukumi oleh orang per orang. Umat mengikuti ulamanya. Ya, tidak boleh keluar. Kan Nabi SAW tidak memerintahkan Ka'ab bin Ujrah untuk keluar, membikin pemerintahan baru. Tidak boleh. Oleh karena itu, di antara syiar ahlu sunnah, jihad itu atau menunaikan ibadah haji bersama umara yang saleh dan fajir, baik umara yang saleh maupun umara yang durhaka, yang zalim. Karena bab jihad syar'i, bab haji adalah diperintah oleh agama, kewajiban. Walaupun yang menjadi amirnya umara yang zalim. Dahulu Hajjaj bin Yusuf umara, dan dia amirul hajj yang khutbah di Arafah.
Para sahabat mengikutinya. Padahal kita tahu siapa itu Hajjaj. Dan sekarang begitu banyak hajat-hajat yang lain. Ya, Ibnu Umar mengikutinya, anaknya Salim mengikutinya. Namun dinasihati, diterangkan tentang sunnah. Begitu masuk salat zuhur, khutbah ringkas kalau antum mau mengikuti sunnah gitu. Hajjaj menerima saat itu. Ya. Itu salah satu contoh yang baik. Hajjaj adalah amir yang zalim, yang menumpahkan darah orang-orang yang baik. Salah satu contohnya Sa'id bin Jubair, yang sebetulnya ia bisa memaafkannya, tapi ditumpahkan darahnya. Beberapa puluh hari setelah itu dia pun mati. Ya, Sa'id bin Jubair, tilmid Ibnu Abbas, rawi yang siqatun sabtun, dan pewaris Ibnu Abbas dalam menafsirkan Al-Quranul Karim, dan banyak meriwayatkan hadis dalam usianya yang kira-kira 50 ya, kurang lebih. Dia dibunuh oleh Hajjaj. Ketika Hajjaj menumpahkan darahnya, itu dia agak takut karena darah yang muncrat itu begitu banyak. Selang berapa puluh hari, kalau tidak salah, dia Hajjaj pun mati. Ya, itu penguasa yang zalim. Tidak boleh kita keluar memberontak, membuat kekacauan dengan perbuatan, dengan lisan, tidak boleh. Kita harus taat di dalam pemerintahan itu. Ya, walaupun pemerintahan itu pemerintahan sufaha, sebagaimana yang dikabarkan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi kepada Ka'ab, memberikan nasihat, ya Ka'ab bin Ujrah, as-sawmu junnatun. Hai Ka'ab bin Ujrah, saum itu junnah. Junnah itu perisai, tameng. Kalau orang perang itu ada perisainya, tamengnya. Dari apa? Dari an-nar, api neraka. yakni saum dapat menyelamatkan seseorang biiznillah, dengan izin Allah, dari api neraka. Dan saum juga dapat menahan sebagai perisai bagi seseorang dari syahwatnya. Karena itu pemuda-pemuda yang belum mampu menikah diperintah oleh Nabi, yakni perintah sunat, tidak wajib, untuk saum. Karena tidak ada saum yang wajib kecuali saum Ramadan. Perintah untuk saum. Agar apa? Terjaga syahwatnya. Itu. Tapi yang terutama junnah di sini minan nar, dari api neraka. Yang kedua, sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Dan sedekah itu yang wajibkah, yang sunnatkah? Sama seperti saum. Saum yang wajib, saum yang sunat. Demikian juga saum yang wajib, saum yang sunat. Itu sebagai junnah, perisai seseorang yang menghalangi seseorang dari an-nar. Demikian juga sedekah tudfi'ul khati'ah, baik sedekah yang wajib yaitu zakat maupun yang sunat-sunat. Itu memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Lihat keutamaan sedekah. Was-salatu qurban. Salat itu adalah sebagai kurban, yakni taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Au qala burhan, ini keraguan rawi biasa di dalam hadis, kurban atau burhan. Kalau kurban itu salat adalah
cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maknanya orang yang tidak salat, meninggalkan salat, maka dia jauh dari Allah tabaraka wa taala. Cara mendekatkan diri kita kepada Allah agar lebih dekat, as-salah. Karena itu Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Sedekat-dekat hamba kepada Rabbnya saat dia sujud. Maksudnya sujud di dalam salat. Saat dia sujud, menunjukkan bahwa salat itu mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terdekat hamba kepada Rabbnya ketika dia sujud. Fa'aksiru fihi, fa'aksiru doa. Perbanyaklah doa. Apa lanjutannya? Karena akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, hadis yang lain ya. Hadis yang lain. Fa'aksiru doa, perbanyaklah doa. Tentunya ini di solat-solat sendiri, bukan di solat berjamaah. Baik sebagai imam, apalagi sebagai makmum. Sebagai imam tentu akan melamakan, membuat lama. Kalau sebagai makmum akan tertinggal. Ada imam berijtihad sendiri, tapi ijtihadnya salah tentunya, karena selain bukan mujtahid, juga ini beristihsan. Dia di sujud akhir lama benar. Ini bid'ah yang baru. Sejak kapan Nabi SAW mengkhususkan sujud terakhir untuk doa, apalagi dalam salat lama benar. Ya subhanallah. Kalau urusan diserahkan pada bukan ahlinya, ya sebagai imam rawatib salat seperti itu, ya rusak. Sampai makmum bilang kepadanya, saya pening kelamaan sujud. Ya, luar biasa ini ibadah ini, yakni nikmat. Ibadah ini menguatkan seseorang. Ibadah ini mendekatkan diri kita kepada Allah. Ibadah itu dapat menjaga kita dari api neraka dan dapat memadamkan kesalahan dan dosa kita, yang tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa. Ini dia as-saum, as-sadaqah, as-salah, amal-amal yang besar sekali. Ya, ada orang yang ahli saum, dia sanggup, yang lain tidak. Tapi yang lain bisa menyusul dia, menandinginya dengan banyak bersedekah. Lagi orang yang tidak punya apa-apa, dia mungkin bisa salat. Ada salat ini, salat itu, ya begitulah. Ya. Kemudian ya Ka'ab bin Ujrah, hai Ka'ab bin Ujrah, innahu la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari hasil yang haram, yakni dia sendiri yang mengerjakannya. An-naru awla bihi, neraka lebih berhak dengannya. Nah, ini larangan memakan dari harta yang haram. Harta yang haram yang tidak syar'i, yang tidak dibenarkan oleh agama, dengan jalan mencuri, menipu, merampok, ya, mengambil hak orang, atau dengan cara muamalat yang diharamkan, riba, maisir, judi, ya. Wa fi riwayatin ya Ka'ab bin Ujrah
la yadkhulul jannata man nabata lahmuhu min suhtin an-naru awla bihi. Ya Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, an-nasu ghadiyani, gitu. Manusia yang berangkat di pagi hari itu ada dua. Jadi setiap kita manusia berangkat berjalan terus dalam kehidupan ini, ada dua golongan. Yang pertama, famubta'un nafsahu famu'tikuha wa ba'i'un nafsahu famubikuha. Golongan pertama, orang yang membeli dirinya, kemudian dia memerdekakannya dari api neraka. Golongan kedua yang menjual dirinya, kemudian dia membinasakannya, yakni memasukkan dirinya ke dalam api neraka. Itu memang ada dua. Yang orang yang berangkat di waktu pagi, dia menuju ke jannah atau ke nar. Nah, ini hadis besar sekali, ya, dan saya mengumpulkannya dalam kitab yang saya tulis puluhan tahun yang lalu, ya, kitab Riyadul Jannah. Ya, hadis sahih. Hadis sahih, bahkan yang ini atas syarat Muslim. Ini luas takhrijnya di kitab saya. Barangkali ini ikhwan, nanti hadis yang kelima kita sambung pada pertemuan yang akan datang, insyaallah ta'ala. Dan saya kira husnudzon kepada antum semakin tertib, sehingga tidak capek lagi saya buang waktu mengurus antum seperti saya mengurus anak-anak TK. Ya, sudah bisa. Emang begitu belajar, nggak apa-apa. Ya. Karena semaksud saya mengajarkan antum adab-adab majelis. Ini majelis ilmu. Ya. Di kemudian hari antum akan ingat ini sampai hari antum tua. Kalau antum melihat orang-orang di majelis yang serampangan, antum bisa menasehati, jangan begitu. Dulu saya diajarkan begini, harus tertib, adab. Barangkali di antara antum ada yang menjadi pengajar, ustaz. Nah, antum mengajarkan. Paling tidak kepada anak-anak antum, kalau belajar harus duduk tertib di majelis. Tidak boleh bercanda, tidak boleh ini. Begitu. Begitulah bapak dulu diajarkan. Begitu. Manfaat insyaallah ta'ala. Ya, manfaat besar insyaallah ta'ala. Apalagi baca hadis dan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Begitu. Ya. Silakan Suhail baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabih Al-Jami' As-Sahih fi kitab al-wudu' babu man lam yara al-wudu'a illa min al-makhrajain min al-qubuli wad-dubur. Terus baca. لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط الآية. وقال عطاء في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو قمله يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة لا الوضوء. وقال حسن إن أخذ من شعره أو الأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسحم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال حسن ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم.
وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. Naam, Al-Imam setelah bab sebelumnya menjelaskan sesuatu permasalahan yang diperselisihkan oleh ulama mengenai najis dan tidaknya air liur anjing dan anjing itu sendiri. Karena ini permasalahan yang panjang, sedikit sudah saya jelaskan. Bahkan Al-Hafiz sendiri, Amirul Mu'minin fil hadis ini, mengatakan memungkinkan masalah itu untuk dibuat sebuah karya ilmiah. Tetapi apa yang beliau jelaskan secara ringkas kiranya mencukupi begitu. Nah, sekarang kembali Al-Imam mengemukakan satu pandangan ijtihad ilmiah, fiqhiyah mengenai sebagian dari yang membatalkan wudu. Di badan kita ini ada sesuatu yang keluar, misalnya darah dari hidung, dari telinga, atau dari mulut, muntah, atau dari kubul dan dubur. Apakah semuanya itu membatalkan wudu, atau hanya pada sebagian yang keluar dari badan? Paham sampai di situ? Nah, Al-Imam, yani Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih bersama sebagian ulama lain mengatakan bahawa yang membatalkan wudu yang keluar dari badan itu hanya dua, kubul dan dubur. Yang keluar dari situlah, yang keluar dari dua tempat keluar itulah yang dapat membatalkan wudu dari apa yang keluar dari badan. Yang keluar dari badan tadi saya sudah terangkan, keluar darah dari hidung atau dari telinga atau muntah, gitu. Ya, itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu sebagaimana dikatakan Al-Imam, bab man lam yaral wudu'a illa minal makhrajaini al-kubul wad dubur. Pendapat ulama yang mengatakan bahawa tidak wajib wudu, yakni tidak membatalkan wudu illa kecuali minal makhrajain, yang keluar dari dua tempat keluar, yaitu depan dan belakang. Kubul keluar seperti kencing, kemudian mazi, kemudian wadi, kemudian mani, dan segala yang keluar, misalnya ada darah apa, itu membatalkan wudu. Demikian juga dubur, buang angin, kemudian buang air besar, dan yang segala yang keluar dari situ, kubul dan dubur. Itu apa yang ada di badan manusia. Itulah yang dapat membatalkannya. Dalil Al-Imam adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, au jaa ahadum minkum minal ghaid.
yakni apabila tidak ada air dan sebagainya, atau salah seorang dari kamu keluar dari tempat buang hajat. Buang hajat itu kubul dan dubur. Ini cara pengambilan dalilnya kuat sekali. Biasanya al-imam begitu, dari kitabullah, kemudian nanti dari hadis, kemudian diiringi dengan al-asar yang sesuai dengan pendapatnya dari para imam. Maka beliau membawakan di sini belasan al-asar. Saya ringkas menjadi ada 11 asar, tadi sudah dibacakan, dan umumnya sahih sebagai mana diterangkan oleh Al-Hafidh, orang yang paling alim tentang kitab Sahih Bukhari ini. Al-athar pertama, wa qala Atha, yani Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in, fi man yakhruju min duburihi ad-duju aw min zakarihi nahwul qamlati yu'idul wudu. Jadi Atha ditanya tentang orang yang keluar dari duburnya dud. Dud itu apa? Ulat. Iya, ulat ya. Itu. Ulat. Au min zakarihi nahwul qamlah. Atau dari zakarnya seperti kutu. Maka Atha menjawab, dia mengulang wudunya. yakni batal wudunya apabila keluar apa saja dari dubur dan kubul. Asar yang kedua, waqala Jabir bin Abdullah, berkata Jabir bin Abdullah, yakni as-sahabi, idza dhahika fi as-salati a'ada as-salata lal wudu. Apabila seseorang tertawa di dalam salatnya, maka ia mengulang salatnya, tidak mengulang wudunya, menunjukkan bahawa yang membatalkan salat belum tentu membatalkan wudu. Tertawa membatalkan salat tetapi tidak membatalkan wudu. Tapi buang angin membatalkan salat dan membatalkan wudu. Ya. Asar yang ketiga, waqala Al-Hasan, berkata Al-Hasan, yakni Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Al-Basri, juga tabi'in, in akhadha min sya'arihi aw adfarihi aw khala'a khuffaihi fala wudu'a alaihi. Jika ia memotong, mencukur rambutnya atau menggunting kukunya atau melepaskan sepatunya, yakni sesudah wudu, maka tidak batal wudunya. Fala wudu'a alaihi. Seorang sudah berwudu lalu dia gunting kuku, cukur rambut, buka sepatu, itu tidak membatalkan wudunya. Asar yang kedua, yang ketiga dari Al-Hasan Basri. Asar yang keempat ya, wa qala Abu Hurairah, dan berkata Abu Hurairah, la wudu'a illa min hadath. Tidak ada wudu, yakni tidak membatalkan wudu kecuali dari hadas. Nanti akan ada hadisnya ya. Ini ada yang mauquf dan ada yang marfu. Kedua-duanya sahih, kata Al-Hafidh. Yang kelima, wa yudhkaru an Jabirin, diisyaratkan kelemahan riwayat ini oleh Al-Imam ya. Karena ada rawi, sebagian rawinya dibicarakan. Hadis ini dikeluarkan oleh beberapa imam, salah satunya di Sunan Abi Daud. Dan saya alhamdulillah berkhidmat melayani kitab Sunan ini puluhan tahun lamanya.
dan saya mengoreksi, mengomentari hadis-hadisnya. Ya, kira-kira setengah dari kitab itu sudah selesai saya koreksi. Nah, ketika mau ngajar ini saya lupa tempat saya sudah membahasnya panjang lebar, tapi saya lupa itu dalam bahasa Arab ya, lupa di catatan saya, kitab saya. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. Disebutkan dari Jabir, ini sigat tamrid, isyarat ada pembicaraan di sanadnya, bahwa Nabi SAW dalam satu peperangan, yaitu peperangan Zatul Riqa', Nabi SAW memerintahkan sebagian sahabatnya untuk menjaga. Yang lain tidur, harus ada yang jaga. Dan dua orang, di sini juga dijelaskan oleh Al-Hafidh, salah seorang salat, lalu datang musuh memanahnya ini. Farumiya rajulun bisahmin, yang jaga itu terkena panah. Fanazafahu dam, lalu mengalirlah darah. Setelah 2 kali kalau tidak salah sini. Iya. Sampai 3 kali. Jadi panah sekali dia diam, keluar darah. Panah 2 kali dia diam. Dan di panah yang ketiga kali dia cabut dan dia ruku. Mungkin sudah enggak kuat itu, dia ruku. Wasajada wa qadha salatahu. Dia sujud dan dia selesaikan salatnya. Thumma aiqadha rafiquhu. Kemudian temannya bangun. Ketika temannya melihat darah bercucuran dari kawan yang menjaga, dia mengatakan, "Kenapa engkau tidak memberitahukanku ketika engkau dipanah?" Dia menjawab, "Kuntu fi suratin." Aku sedang berada di dalam sebuah surat. Lihat tuh sahabat, kecil kita, itu Allah katakan radhiyallahu anhum. Ya, saya sedang berada di sebuah surat, maka saya tidak mau memutuskannya. Ya. Fa ahbabtu alla aqta'a. Saya ingin tidak ingin saya memutuskan surat itu langsung ruku begitu. Walaupun kalau dia ruku tidak apa-apa secara syar'i, itu orang per orang pilihan dia. Itu terjadi. Hadis ini saya ingat tahari saya Hasan, tidak salah, ada jalan lain tapi saya tidak ingat tempatnya di mana. Lama saya ini mau ngajar supaya saya bisa ini, ada perbendaharaan saya lupa di mana tempatnya itu, di nomor berapa. Ya itulah, nanti akan saya cari lagi. Nah, kenapa Imam membawakan ini? Untuk apa? Untuk menjelaskan keluar darah tidak membatalkan wudu, dan menunjukkan bahwa darah manusia itu tidak najis. Itu sahabat. Kejadian seperti itu Imam Bukhari kan terjadi juga, diantup oleh tawon besar sampai belasan kali kalau tidak salah, 12 kali. Dia sedang sholat tahajud, habis badan itu, dia diam. Dia juga sedang di dalam surah itu. Imam Bukhari ini, kita apa?
Kita apa ikhwan? Ya Allahu Akbar. Lihat salafun salihin ketika dalam ibadah itu luar biasa khusyuknya. Kejadian juga pada Imam Bukhari, tapi itu diantup oleh tawon yang besar itu berapa kali, tapi dia tetap diam. Itulah. Jadi memang sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kita jauh, tapi kita mengikuti jejak mereka. Jejak mereka jauh. Dari ilmunya, dari amalnya, dari ibadahnya, dari takutnya kepada Allah, dari ta'zimnya kepada Al-Quran, dari khusyuknya, dari solatnya. Jauh dibandingkan dengan solat kita itu. Itu solat yang Nabi SAW katakan di depan pintu salah seorang kamu ada sungai dan kamu mandi 5 kali di situ. Itu solatnya as-sahabah. Ya. Jadi benarlah kata para ulama, kita mengikuti manhaj salaf. Ini orang-orangnya. Dan banyak sekali cerita tentang mereka itu, pribadi-pribadi mereka itu. Luar biasa. Karena yang muji Allah, Allah yang maha mengetahui hambanya yang telah dan akan, yang telah dan sedang dan akan terjadi. Allah maha mengetahui dan Allah puji sepanjang zaman. Radhiyallahu anhum. Ya? Nah, itu ya. Itu asar yang kelima ya. Asar yang ke-6, waqala Al-Hasan, berkata Al-Hasan lagi, yakni Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Al-Basri, ma zala al-muslimuna yusalluna fi jirahatihim. Senantiasa kaum muslimin, yakni di masa peperangan, mereka salat dengan luka-luka mereka yang berdarah-darah. Mereka salat menunjukkan bahwa darah yang keluar dari tubuh itu tidak membatalkan wudu. Pertama, yang kedua, hukum yang kedua, bahwa darah manusia tidak membatalkan, tidak najis. Demikian juga darah-darah yang lain, kecuali yang ada dalil. Nanti akan ada penjelasannya di kitab haid. Darah haid, darah nifas najis. Demikian juga darah babi najis. Ya. Kemudian asar yang ketujuh, waqala Tawus wa Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali ini adalah Ahlul Bait. Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali Abu Ja'far Al-Baqir, salah seorang yang diimamkan oleh Syiah, padahal dia berlepas diri dari Rafidah. Wa Ata tadi Taus bin Kaisan, Ata bin Abi Rabah, tabi'in semua, wa ahlul Hijaz, dan penduduk Hijaz. Padahal ketiga-tiganya ini penduduk Hijaz, ya? Dan yang lainnya barangkali itu. Mereka semua mengatakan laisa fid dami wudu'un. Pada darah yang keluar itu tidak ada wudu, yakni tidak membatalkan wudu. Darah yang keluar dari tubuh manusia tidak membatalkan wudu. Asar yang ke-8, wa asara Ibnu Umar basratan fa kharaja minha ad-damu wa lam yatawadda. Ibnu Umar pernah memencet jerawatnya, bukan basrah yang ada di muka, kalau kita terjemahkan jerawat ya. Dia pencet itu. Anak-anak muda ini supaya ada. Lalu keluar darah dan dia tidak berwudu, yakni tidak mengulang wudunya. Wa bazaqa Ibnu Abi Aufah. Ini tadi asar dari sahabat, ini juga dari sahabat,
yaitu Abdullah bin Abi Aufa daman famadha fi salatihi. Abdullah bin Abi Aufa as-sahabi pernah basaqa meludah ya, dan keluar darah. Sering kadang-kadang kalau ada sakit apa keluar darah atau giginya luka dia keluar darah. Maka dia melangsungkan salatnya terus. Ya, tidak keluar dari salat karena tidak membatalkan wudu. Itu asar yang ke-9. Asar yang ke-10, wa qala Ibnu Umar wal Hasan. Ini yang ke-11 asarnya fi man yahtajibu. Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar as-sahabi, dan Al-Hasan lagi, Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, tabi'in, mengatakan tentang orang fi man yahtajimu, yang bekam, hijamah, laisa alaihi illa ghuslu mahajibihi. Dia tidak ada wudu, tidak batal wudunya kecuali mencuci apa? Peralatan bekamnya. Apa itu namanya? Alatnya, alat untuk bekamnya. Oh kalau enggak, ini dulu bukan koplo, tanduk ya, semacam itu. Tidak ada wudu, berarti berbekam tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Nah, ini sejumlah athar ini menguatkan hujjah al-imam dari ayat Al-Quran dan dari al-athar, dan nanti akan dibawakan sejumlah hadis yang menjelaskan bahwa yang membatalkan wudu dari apa yang keluar dari badan manusia hanya dari 2 tempat keluar, qubul dan dubur. Selebihnya tidak. Itu kuat sekali. Silakan Suhail baca حدثنا آدم hadis. حدثنا آدم بن أبي ياس kencang. حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال Haddatsana سعيد المقبوري. Ada an tidak situ? Hah? Haddatsana an. Enggak ada an ya? Enggak ada an. Ada. Ada cetakan di situ. Haddatsana an Sa'id. Berarti an ini enggak ada nih tambahan. Enggak mungkin haddatsana an Sa'id. Allah coba. Silakan Suhail baca. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبو هريرة؟ قال الصوت يعني الضرطة. آدم بن إبياس ثقة عابد ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن الحارث ثقة فقيه فاضل. سعيد بن أبي سعيد المقبوري ثقة حافظ. Ya. عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. Nabi SAW bersabda, senantiasa seorang hamba dianggap atau dihitung atau dimasukkan tetap di dalam solat makana fil masjid, selama ia di masjid, yantazirus salata, menunggu waktu solat yang lain, dari satu solat ke solat yang lain, dari maghrib sampai isya, dari asar sampai maghrib, dari zuhur sampai asar. Itu yang umumnya menunggu maghrib sampai isya gitu. Kalau ada ta'lim dari asar sampai maghrib begitu. Itu dihitung salat selama malam yuhdits, selama ia tidak berhadas. Berarti kalau batal putus. Tetapi jangan ditahan terus walaupun mau buang angin, mengharapnya, itu jahil.
Jahil. Kenapa saya katakan jahil? Ada larangan, tidak boleh menahan dua keburukan, kencing dan buang air kecil dan buang air besar. Maka dikatakan la salata, tidak ada salat, yang maknanya adalah tidak sempurna. Itu dibatalkan. Ya. Ada yang menafsirkan lagi yuhdis itu dalam bukan hadis ini. Kalau hadis ini langsung dijelaskan oleh Abu Hurairah, tidak bisa ditafsirkan yang lain. Ada yang menafsirkan di hadis yang lain membuat bid'ah, muhdits, yuhdis, membuat sesuatu yang baru. Kalau di sini tidak bisa. Ini tafsir dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Faqala rajulun a'jamiyyun mal hadatsu ya Abu Hurairah. Qala as-saut, yakni buang angin. Terus ini kan dari kubul, dari dubur. Terus حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك ثقة ثبت. ابن عيينة سفيان بن عيينة الزهري محمد بن مسلم عباد بن تميم ابن غزية الأنصاري ثقة. Iya. Di sini pun Nabi SAW mengatakan, ini diringkas hadisnya dan telah kita baca sebelumnya, la yansarif hatta yasma' sautan aw yajida rihan. Terhadap orang yang merasakan sesuatu di perutnya, apakah dia keluar dari salat atau tidak. Maka Nabi SAW, la yansarif, jangan kau keluar dari salat sehingga dia mendengar, jangan dia keluar dari salat sehingga dia mendengar suara atau mencium baunya. Ini pun yang keluar dari dubur. Terus حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء. ورواه شعبة عن الأعمش. قتيبة بن سعيد بن جميل بن الطريف الثقفي ثقة ثبت. جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي ثقة. الأعمش سليمان بن محرن. منذر بن يعلى الثوري أبو يعلى الكوفي ثقة. بارك الله فيك. Ya, hadis selanjutnya An Muhammad ibn al-Hanafiyah, ini anaknya Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, yakni Muhammad bin Ali bin Abi Talib Ibnul Hanafiyah, yakni ibunya. Soalnya dikatakan ini anaknya Wati gitu. Itu. Wati, orang sini Wati, Tati gitu. Misalnya kalau gitu. Ya, Ibnul Hanafiyah itu nama ibunya. Qala Aliun, berkata Ali, yakni menceritakan kepada anaknya. Ini bukan dari Fatimah ya, dari yang lain, istri yang lain. Qala Aliun, berkata Ali, kuntu rajulan madza'an, aku seorang laki-laki yang sering keluar mazi, sering keluar mazi. Itu bagus, sehat, itu sehat ya. Madza'an, sering keluar mazi. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain dia terangkan karena kedudukan beliau sebagai mertuanya. Ini adab-adab mantu sama mertua itu ta'zim, sopan. Itu
bukan sembarangan. Antum punya mertua dihargai, dihormati, kalau itu bapak dari istri gitu. Ya, kan nggak mungkin kita kurang ajar, itu kan tersinggung dong istrinya. Hargai. Kalau ada salah, ada begini begitu, ya kalau bisa dinasehati, ya dinasehati dengan baik. Ya, ini adab-adab mantu dengan mertuanya. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani malunya Ali itu karena kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mertua beliau. Karena keluar madhi itu kan dorongan dari syahwat biasanya. Fa amartul Miqdad bin al-Aswad, lalu aku perintahkan Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana hukumnya keluar madhi ini, batal tidak wudu? Fasa'adahu faqala, lalu Miqdad menanyakannya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, fihil wudu, padanya wajib wudu. Yani kalau keluar madhi, kalau ada wudu batal wudunya, dan kalau ingin salat maka wajib wudu. Berarti salah satu yang membatalkan wudu madhi, keluar madhi. Itu keluar dari kubul, kencing, buang air kecil, madhi, wadi, air wadi yang kental. Kalau madhi bening, ya antum paham lah itu, wadi ya. Kemudian mani, keluar mani ya, batal wudu. Terus Suhail baca. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروه بذلك. سعد بن حفص الطلحي ثقة. شيبان بن عبد الرحمن التميمي النحوي ثقة. يحيى بن أبي كثير. أبو سلمة هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف التابعي ثقة مكثر. عطاء بن يسار الهلالي. Ya, terus baca hadis selanjutnya lagi. حدثني إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجلت أو قحطت فعليك الوضوء. تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. إسحاق بن منصور بن بحرام ثقة ثبت. النضر ابن شميل المازني أبو الحسن. النضر ابن شميل المازني أبو الحسن النحوي ثقة ثبت. شعبة بن حجاج. الحكم بن عتيبة ثقة ثبت فقيه. Barakallahu fiik. Dua hadis ini nanti kita bahas insyaallah taala jika ada waktu di Kitabul Ghusli. Dan hadis ini ringkasnya telah dimansukh, nanti akan saya jelaskan. Itulah berarti kita sudah tahu sebagian dari yang membatalkan wudu yang keluar dari kubul dan dubur. Adapun yang selain itu seperti muntah atau apa tadi, keluar darah dari hidung, telinga, berbekam
atau terluka, semuanya tidak membatalkan wudu. Berarti yang keluar dari dubur, kubul dan dubur seperti kemih, buang air kecil, madhi, wadi, mani dan lain-lain yang keluar dari situ, keluar darah dari situ, hasil dia kubul atau keluar ulat, kutub, batal gitu. Itu lebih tepat. Kemudian yang dubur ya buang air besar, buang angin terutama, atau keluar darah dari situ, batal. Walhasil kubul dan dubur. Adakah yang lain yang membatalkan wudu lagi? Itu dibicarakan oleh ulama pada kesempatan yang lain. Tentu kita akan berbicara karena ini masing terlalu panjang pembicaraan mengenai kitabul wudu. Barangkali ini ikhwan yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.